Apa kabar semuanya? Semua yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Kami menyapa dari rumah Bapak Sitanggang di sini. Saudara, anggap saja saudara ada di sini. Saya juga anggap diri saya ada di rumah saudara. Walaupun saya bicara di depan lensa kamera ya. Di sini lumayan ada banyak saudara-saudari kita yang pelayanan bersama-sama. Tuan rumah di sini juga ada gitu ya. Saudara anggap saja saudara ada di depan saya. Saya juga anggap diri saya ada di depan saudara. Kita tidak terbatas oleh jarak ya saudara. Ini sejak online semuanya bisa saja menjadi dekat ya. Walaupun kata orang secara online itu ada banyak kesalahpahaman ya. Ada orang katanya sejak online ini bicara-bicara kebanyakan lewat WhatsApp. Dan di WhatsApp itu katanya ekspresinya kurang kelihatan. Entah dia ngomong ini secara marah atau ngomongnya secara senyum. Karena nggak tahu ya, jadi mereka imajinasi sendiri ya. Kalau bisa cepat pulang misalnya ya di WA. Tapi dibacanya kalau bisa cepat pulang. Agak kayaknya papa sudah marah, padahal cuman kalau bisa cepat pulang. Sambil senyum bisa juga, cuman karena masalah tidak canggih ya menggunakan emoticon ya, padahal katanya emoticon juga kadang-kadang bohong. Dia bikin senyum-senyum padahal enggak gitu kan. Ya, tapi kita tidak punya pilihan hari ini. Kita harus menggunakan platform atau cara komunikasi semacam ini ya. Ya kita belajar aja bagaimana berkomunikasi secara online yang lebih baik. Oke, itu hanya pembukaan saudara. Saya nggak membahas soal online hari ini. Tapi kita sudah masuk ke minggu ketiga. Kembali lagi saya mengingatkan Agape Grace Family masuk ke minggu ketiga. Berarti kita akan berbicara tentang work and business. Kita akan berbicara His Resolute Agape in Works and Business. Artinya kasih Tuhan yang teguh itu, yang tidak tergoyahkan itu di dalam area pekerjaan dan bisnis atau usaha kita. Jadi kalau bicara tentang bisnis dan pekerjaan, kita akan berbicara tentang karir kita, profesi kita, bisnis yang sedang kita jalani. Atau yang lagi belum ada kerjaan, langsung berpikir apakah khotbah hari ini ada hubungan dengan saya karena saya belum bekerja sama sekali. Bahkan kehidupan keuangan saya pun masih bergantung sama orang tua. Enggak usah khawatir saudara ya. Ini berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk semua orang dan bahkan orang yang belum bekerja sekalipun, belum berkarir, belum buka usaha, udah punya planning, saudara bisa mulai merenungkan firman hari ini ya. Saya percaya semua yang memahami dan menerima dan percaya sama-sama apa yang dibagikan dari firman Tuhan hari ini, saudara akan menjadi orang yang berhasil. Amin. Berhasil dalam usaha dan pekerjaan saudara. Oke, bicara tentang pekerjaan dan usaha. Di dunia ini saudara, banyak orang ingin mencari tahu cara untuk menjadi kaya. Betul nggak? Banyak orang mencari tips and trick bagaimana memulai usaha dengan modal yang minim misalnya. Atau mencari peluang usaha di tengah pandemi misalnya. Jadi semua seminar pun diikuti. Jadi semua orang berlomba-lomba secara alamiah di dunia ini mencari tahu cara untuk menjadi kaya. Dan itu bagi saya terjadi di seluruh dunia. Apalagi orang yang sudah punya pekerjaan tiba-tiba kehilangan pekerjaan, penghasilannya menurun, cara memulihkan kondisi ekonomi di tengah pandemi. Wah, itu semua pasti sangat menarik. Tapi saudara, seandainya tidak ada pandemi, seandainya tidak ada tantangan secara kesehatan, secara global, artinya dunia tetap berjalan seperti normal. Seperti tahun 2019 yang lalu. Semua pekerjaan dilakukan secara normal. Apakah kita berubah? Sama, kita tetap sama. Kita tetap mencari cara untuk menjadi berhasil di usaha dan pekerjaan. Bagaimana membina karir, bagaimana supaya promosi jabatan dalam waktu singkat. Itu sangat menarik. Tapi sangat sedikit orang yang mencari tahu. Mengapa dia harus kaya? Saya ulangi ya saudara. Banyak orang mencari tahu cara untuk menjadi kaya. Hanya sedikit orang mencari tahu mengapa harus kaya. Artinya kalau pengen kaya semua orang pengen, tapi kenapa dia harus kaya? Enggak jelas. Pokoknya teman saya kaya ya saya harus kaya supaya orang mengakui saya segala macam ya. Padahal
kalau kita mencari duit, ya kan, buat diri sendiri, ya, kita kaya, itu bukan hidup, saudara. Itu bukan hidup yang sebenarnya. Tetapi membuat hidup orang lain menjadi lebih baik karena kamu, mereka keluar dari penderitaan mereka mungkin. Saudara memberi dampak dalam hidup mereka mungkin. Itulah hidup yang sebenarnya. Nah, bisa juga ya orang mengatakan, ya kalau untuk memberi dampak kepada hidup orang, pastor, kita harus kaya. Ya nggak salah juga sih kalau Anda punya uang, Anda bisa berbuat lebih ya kepada orang lain. Dan orang lain terdampak ya. Mereka mendapatkan sebuah pengaruh dari Anda juga memang. Dan banyak di dunia ini juga mengatakan hal yang sama ya. Mereka sudah sukses, mereka bilang, tidak, kita belum sukses apabila kita tidak bisa membawa orang lain sukses juga. Jadi kalau pemimpin pun begitu, kita belum bisa dikatakan pemimpin kalau kita belum berhasil membuat orang lain bisa memimpin juga. Berarti kalau kita belum melahirkan pemimpin, kita bukan pemimpin. Kalau kita tidak bisa membuat orang lain berhasil, berarti kita belum berhasil juga katanya gitu ya. Dan itu sangat luhur ya, sangat mulia pernyataan ini, sangat mulia sekali. Tapi pertanyaan saya sederhana. Kalau kita memberi dampak kepada hidup orang lain, tapi selalu dampak itu kita ukur lagi pakai kesuksesan secara uang dan materi, ya sama aja berarti kita punya materi, kita sudah sukses, kita coba mengajak orang supaya sukses juga, tapi konteks sukses kita tetap saja keuangan. Tetap saja keberhasilan dalam bisnis. Bagaimana dengan aspek-aspek yang lain? Jadi maksud saya berdoa semua orang di dalam Agape Grace Family ataupun siapapun yang mendengar khotbah hari ini lewat channel YouTube ataupun dari Facebook, saudara bisa benar-benar berhasil dan memiliki hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya. Amin. Saudara, hidup orang di dunia ini berapa lama sih? Saya kemarin iseng-iseng mencari di Google ya, harapan hidup di Indonesia, usia harapan hidup ya, maksudnya rata-rata orang kan ada yang panjang umur, ada yang tidak panjang umur. Tapi kalau dirata-ratakan ternyata di tahun 2018 ya, 2 tahun yang lalu, indeksnya menunjukkan kehidupan rata-rata umur rata-rata di Indonesia itu maksimum nggak sampai 80, 70-an. Kemudian saya iseng dong, saya lihat negara mana orang yang harapan hidupnya tinggi sekali. Tentu saudara bisa mungkin mereka-reka ya. Di Jepang katanya mereka sehat ya orangnya, bisa hidup lebih panjang umur. Betul, tapi nggak tembus 90. Yang paling bagus ya, indeks harapan hidup itu di Monaco. Saudara tahu Monaco? Negara kecil ya. Dan mereka ternyata secara rata-rata nggak tembus 90, 89, sekian. Tapi kalau di dalam karir saya, ya kan di dunia asuransi jiwa, ya kan mereka juga punya tabel mortalita. Ternyata harapan hidup orang itu secara umum lah ya, katakan dia bisa sehat dan menikmatinya itu 80 tahun. Dan 80 tahun itu bagaimana kita mengisinya gitu loh saudara. Oke, saya mau buka di 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9 itu bicara tentang apa? 2 Petrus 3 ayat 9 katanya begini, Tuhan tidak lalai ya. 2 Petrus 3 benar nggak ya? Kemungkinan saya salah. Yang katanya 1 hari bagi Tuhan adalah 1000 tahun. Saya salah memberi ayat tadi itu ya. Jadi gini saudara, Petrus mengingatkan manusia bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan manusia, tidak pernah melalaikan orang-orang yang percaya ya. Tapi kita harus ingat bahwa bagi Tuhan 1 hari, 1000 tahun bagi manusia, itu hanya 1 hari bagi Tuhan. Ya, jadi artinya kalau orang bisa hidup 80 tahun, ayat 8 ya. Cuma beda 1 ayat aja langsung. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan katanya ya. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai ayat 9.
tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, 1000 tahun, ya kan? Cuma 1 hari bagi Tuhan. Ayo kita renungkan dan menggunakan kemampuan matematis kita. Ya. Orang kalau hidup bisa 80 tahun, saya kasih bonus lah 100 tahun, lebih gampang ya matematikanya. Ya, 100 tahun, kalau 1000 tahun, bagi Tuhan cuma sehari, berarti 1/10 saja ya. 10% saja kita hidup. Berarti 1 hari 24 jam. 2,4 ya. 2,4 jam saja kan 1 hari 24 jam ya kalau hitungan manusia. Kalau 1/10 dari seharinya Tuhan berarti 2,5 jam aja. Saudara, nggak lewat dari 3 jam hidup kita. Udah dibilang panjang umur, 100 tahun umur kita loh. Sepanjang-panjangnya umur kita cuman nggak sampai sehari bagi Tuhan. Setengah hari pun belum ya. Cuman 2 jam lebih. Kayak ibadah ini selesai. Ibadah ini selesai hidup kita ya di mata Tuhan. Oleh sebab itu sebenarnya apa yang kita mau banggakan? Hidup ini jauh lebih penting dari usaha dan pekerjaan itu sendiri. Banyak orang menggadaikan hidupnya untuk pekerjaan dan usaha yang berhasil. Padahal usaha dan pekerjaan yang berhasil itu untuk dinikmati dalam hidup. Bukan hidup ini untuk dinikmati oleh pekerjaan. Maksudnya hidup ini yang mati-matian mendukung pekerjaan dan bisnis. Padahal bisnis dan pekerjaanlah yang kita pakai sebagai kendaraan untuk kita bisa benar-benar hidup, memiliki hidup yang sebenarnya. Kalau memang hidup itu jauh lebih penting dari pekerjaan dan usaha itu sendiri, mari kita pelajari apa itu hidup, saudara. Jadi khotbahnya beralih dari usaha dan pekerjaan menjadi hidup. Bisa kayak gitu ya? Bisa lah orang saya yang khotbah. Kita beralih. Karena apa? Kalau kita mengerti betapa luar biasanya hidup kita, maka kita nggak usah khawatir tentang usaha pekerjaan. Kalau saudara tahu bagaimana cara menjalani hidup, itu setiap aspek akan berhasil, saudara. Semua aspek akan berhasil. Bukan hanya pekerjaan, tetapi keuangan kita, pelayanan kita, dan hidup kita dalam keluarga itu menjadi berhasil semua. Saya tetap masuk dari 2 Petrus. Tapi kali ini pasal 1, ayat 1 sampai 15. Kita baca 1 perikop ini saja dan kita sama-sama belajar sebenarnya apa itu kehidupan. Sebagai orang percaya saudara, mungkin saudara pernah bertanya-tanya, saya pernah, paling tidak saya lah ya. Saya pernah bertanya-tanya mengapa banyak orang percaya itu orang percaya itu mungkin datang ke gereja yang sama, dengar khotbah yang sama. Tetapi kehidupan setiap orang percaya itu beda-beda. Ada yang sangat stabil dalam hidupnya, ada yang sangat gampang galau, sangat gampang goyah, sangat gampang untuk dipengaruhi, sangat gampang untuk jatuh, tersandung. Tapi ada sebagian juga yang kita lihat sangat luar biasa. Mereka sama-sama percaya pada Yesus, mereka disebut beriman, ya kenapa? Karena kita bahkan di Agape Grace Family mengerti bahwa iman itu adalah seorang pribadi, yaitu Yesus gitu. Berarti kan tidak ada isu lagi tentang iman, kita semua punya iman karena kita semua percaya Yesus. Kalau saya bilang amin, pasti semua bilang amin. Ya, iya benar, karena memang itu kebenaran. Tetapi mengapa kebenaran itu tidak termanifestasi dalam hidup setiap orang secara merata, secara mirip-mirip? Enggak. Banyak yang bervariasi ya. Kehidupan orang percaya bervariasi. Ada orang yang sudah terima Yesus, percaya, mendengar firman ya di Agape Grace Family, mungkin sudah sekian tahun gitu kan. Ada orang yang baru terima Yesus, mereka sangat cepat bertumbuh. Ada yang sudah lama tapi pengertiannya tetap tidak bertumbuh dan hidupnya juga tidak ada banyak terobosan. Tapi saya percaya semuanya tetap anak Tuhan, saudara. Itu tidak ada keraguan sama sekali. Cuman manifestasi dalam hidupnya ini yang menjadi persoalan seringkali. Ya, dan itu sebabnya di gereja ada pelayanan konseling. Mengapa? Mereka ada masalah, mereka pengen cerita, mereka pengen dengar nasihat gitu, sehingga ada sesi-sesi khusus untuk itu gitu ya. Bagus. Tapi uniknya adalah ada orang yang sudah langganan satu topik itu, langganan ya.
masalah keluarga, langganan, masalah keluarga. Ada yang masalah keuangan, langganan ya. Sebenarnya pastornya sebelum konseling pun sudah tahu ini pasti mau bicara uang. Ya, begitu dia buka mulut tahu ya kan. Karena historinya memang begitu, dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Saudara, kita harus berubah. Yang tidak berubah harusnya Yesus. Tuhan tidak perlu berubah karena dia sudah sempurna. Kita perlu berubah karena kita belum sempurna. Betul, di mata Tuhan kita sempurna, di mata manusia nggak sempurna. Kita di mata kita saja kita nggak sempurna ya. Di mata Tuhan kita memang sempurna. Ya, secara rohani, secara iman itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah selalu manifestasi di dalam kehidupan kita. Secara jasmani tidak terjadi. Secara rohani, betul kita tahu status kita. Secara jasmani, kita jadi meragukan status kita. Secara jasmani kita lihat lagi, isi dompet aja kalau kita lihat, kita langsung meragukan, anak siapa saya? Oke ya, yang ketawa keras, pengalaman. Oke, saya mulai 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 15 ya. Pelan-pelan saja, satu-satu ayat. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Bagaimana cara mereka memperoleh iman? Bagaimana cara kita memperoleh iman? Sama ya, oleh karena keadilan Allah. Apa itu keadilan Allah? Ya, keadilan Allah kalau terjemahannya itu juga termasuk kebenarannya Allah. Artinya righteousness ya. Artinya Tuhan dalam hal memberikan kita keselamatan itu sudah adil, saudara. Kenapa? Karena saudara melakukan kesalahan, ini juga bagi orang yang belum percaya pada Yesus atau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini, dengarkan. Begini, pada saat Yesus menyerahkan hidupnya di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya, itulah letak keadilan Tuhan dalam hal menyelamatkan kita. Karena dosa dan pelanggaran saudara dan saya itu harus dibayar. Sebenarnya kitalah yang harus bayar itu. Oleh sebab itu, tidak mungkin Tuhan mengatakan, oke, aku ampuni kamu. Oke, aku selamatkan kamu. Tanpa ada orang yang membayarnya. Tetapi luar biasa sekali, keadilan Tuhan ditegakkan. Karena hukumnya adalah siapa yang melakukan, dia harus dihukum gitu loh. Kalau dia melakukan kesalahan, harus ada hukuman atas kesalahan itu. Tapi Tuhan kita sungguh luar biasa. Secara keadilan dia adil karena dia tanggung hukuman itu bagi saudara dan saya. Tapi secara kasih yang sejati dia sudah tunjukkan itu juga. Kenapa? Karena dia rela untuk menggantikan posisi saudara dan saya. Oke, itu untuk Anda yang sampai hari ini masih bergumul dalam hati mungkin, apakah saya harus terima Yesus? Jangan ragu lagi saudara. Ini adalah wujud dari keadilan Allah itu sendiri. Dialah yang menanggungnya bagi saudara. Jadi saudara tidak segampang itu, saudara lakukan kesalahan terus diampuni. Tidak gampang saudara. Itu dibutuhkan nyawa seseorang. Dan harus seorang manusia yang sempurna. Dan namanya Yesus Kristus. Hanya dia ya. Siapa dia? Kalau bukan Tuhan yang jadi manusia, mana ada manusia yang sempurna? Ya, ingat dia lahir oleh Roh Kudus ya. Dia dikandung oleh Roh Kudus di dalam rahimnya seorang perawan Maria. Oke? Oke, nanti kita bagi yang lebih tertarik ingin mempelajari sebenarnya siapa sosok Yesus itu, nanti boleh bergabung dengan Bible Study kita atau boleh kontak nomor yang ada di Agape Grace Family. Kita lebih dari senang untuk menyambut saudara masuk dalam sebuah keluarga besar kita ya. Oke, bagaimana kita memperoleh iman? Karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi kita tidak pernah lagi meragukan bahwa kita selamat itu nanggung nggak ya, sempurna nggak ya? Tentu kita sempurna. Kita memperoleh iman oleh karena keadilan Allah sudah ditunjukkannya dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah. Kemudian dan akan Yesus Tuhan kita. Ada dua ya, pribadi ya, pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Mungkin kalau bicara Allah secara umum orang bisa paham. Agama apapun percaya ya bahwa ada Allah di sana, ada Tuhan di sana. Tetapi tidak semua orang mengenal yang namanya Yesus, yang adalah Tuhan kita hari ini. Kan begitu. Dan kasih karunia dan damai sejahtera itu saudara, kalau saya lihat di dalam bahasa Inggris ya, mungkin saya baca dari New King James. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Jadi grace dan peace ya, ada nama orang grace,
tapi tak ada nama orang peace ya. Grace and peace ya. Kasih karunia dan damai sejahtera, melimpahi, multiply ya. Artinya berlipat ganda. Oh, bisa begitu ya? Oh, bisa. Kasih karunia sudah sempurna, damai sejahtera sudah sempurna, tapi tidak bisa kita rasakan secara berkelimpahan. Yang saya bilang tadi, orang percaya sama-sama percaya. Mereka punya pribadi Yesus, mereka punya kasih karunia dan damai sejahtera, punya. Tapi secara kenyataan hidup mereka belum tentu bisa merasakannya dengan berlipat ganda. Ada orang yang sangat happy padahal kondisi keuangannya biasa aja. Tapi dia bisa punya kasih karunia dan damai sejahtera, bisa dia rasakan secara melimpah. Kok bisa begitu? Satu saja jawaban. Apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Oleh sebab itu, Rasul Paulus begitu dia menyambut di dalam surat ini. Di dalam perikop ini dia sambut seperti itu. Bahwa kasih karunia dan damai sejahtera itu melimpahi kita itu oleh satu hal, yaitu pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Mari kita lanjutkan ayat 3. Karena kuasa ilahinya, ini divine power ya, bahasa Inggrisnya, divine power. Kuasa ilahi. Mungkin kalau orang beragama Kristen sudah biasa dengar Tuhan kita berkuasa, ya kan? Tapi coba kita renungkan kata kuasa ilahi. Bukan kuasa jasmania saja, karena jasmania sangat terbatas. Balik lagi jasmania, umur kita berapa lama. Tapi kalau keilahian, kerohanian, roh itu nggak ada umur, nggak ada batasan, itu kekal, untuk selama-lamanya. Dan kuasa yang kekal itulah menganugerahkan ya katanya, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita, artinya memberikan kepada kita, apa yang dia berikan? Segala sesuatu yang berguna. Saudara, dia berikan segala sesuatu yang berguna. Bukan segala sesuatu berarti termasuk yang enggak berguna. Enggak, saudara. Yang enggak berguna itu merepotkan kita. Ya, segala sesuatu yang berguna. Untuk apa? Untuk hidup yang saleh. Hidup itu joy, artinya hidup yang sebenarnya ya. Hidup yang saleh. Saleh ini, sekali lagi ya, saleh bahasa Indonesia. Kita membayangkan orang saleh itu kayak apa ya? Kayak orang yang rajin berdoa, rajin beribadah, alim ya, orangnya alim ya, tidak berbohong, melakukan hukum Taurat dengan sempurna gitu ya. Kalau bersalah langsung minta maaf gitu kan, terus sopan santun, tutur kata dan bahasa ya. Tapi hidup yang saleh itu bukan sampai di situ, saudara. Itu bisa dibuat-buat masih ya, masih bisa ditiru-tiru. Tapi hidup yang saleh ini benar-benar hidup yang jenisnya Tuhan ya. Hidup yang saleh yang sebenarnya ya hidupnya Yesus gitu ya. Kita supaya bisa memiliki hidup yang sedemikian. Oleh apa? Oleh pengenalan kita lagi. Sekali lagi diulangi, oleh pengenalan kita akan Dia. Tadi kan saya bilang ada masalah, orang percaya kenapa ada yang termanifestasi dalam hidup, ada yang tidak, tetap galau. Bedanya cuma satu, mereka progres untuk mengenal Allah terus, mengenal Yesus terus, dalam artian secara sederhana. Secara sederhana saja ya, satu poin ya saya bilang. Ada beda orang Kristen yang suka baca Alkitab, ada berbeda dengan orang Kristen yang tidak pernah mau baca Alkitab. Itu pasti beda. Mengapa? Semakin dia baca, ya ada sahabat saya mengatakan, bukannya saya nggak mau baca, saya baca tapi saya nggak paham. Ya, lagian orang mengatakan kepada saya bahwa Alkitab itu kan sudah punya sejarah dan ada latar belakangnya. Seringkali kalau kita nggak ngerti latar belakangnya, ya kita bisa salah mengartikannya, jadi sesat gitu kan. Ya saya bilang kalau bagi kamu latar belakang Alkitab itu penting banget, kamu pelajarilah latar belakangnya. Nah itulah, begitu saya pelajari saya males. Dia bicara tentang hidupnya Paulus segala macam. Lah itu makanya, ya udah baca aja tanpa beban gitu kan. Akhirnya ini yang merepotkan adalah agama lagi saudara. Bahwa kita secara teologis harus punya dasar, kayak saya khotbah hari ini. Dasar teologisnya apa? Yang nggak usah dipikirin lah saudara. Saudara baca Alkitab saja. Bagi saya, orang baca Alkitab katanya berpotensi sesat kalau dia tidak tahu latar belakang dan segala macam. Bukannya saya nggak setuju. Tapi saya lebih memikirkan, sesesat-sesatnya orang yang baca Alkitab, lebih sesat orang yang tidak pernah baca. Kalau baca bisa sesat,
Kalau nggak baca udah pasti sesat. Ya. Jadi kalau saudara baca Alkitab ini firman Allah. Firman Allah punya kekuatan ilahi saudara. Kalau kekuatan ilahi itu saudara harus percaya dia jauh lebih besar daripada potensi saudara sesat. Saudara tidak paham hari ini pun besok saudara bisa paham. Kenapa? Karena kuasa ilahinya itu lebih besar daripada kemampuan otak kita mencerna kata-kata di Alkitab. Amin. Saudara nikmati saja perjalanan hidup saudara bersama Tuhan. Saudara baca saja saudara Alkitab saudara ya. Yang kemudian apa? Pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi kita sudah dipanggil sama Dia dengan apa? Oleh apa? Kuasanya yang mulia dan ajaib. Cara kita mengenal Tuhan semua ajaib-ajaib saudara. Enggak ada yang sama saudara. Mungkin ada yang bilang, memang saya udah lahir, udah Kristen, papa mama saya udah Kristen, saya lahir di keluarga Kristen, saya menjadi orang Kristen. Tetapi saudara tidak gampang ketika saudara benar-benar bisa terima secara pribadi. Dan itu memang karena kuasa Dia yang mulia dan ajaib itu. Sehingga saudara punya pengenalan yang semakin hari semakin baik di dalam Tuhan itu sendiri. Oke, ayat 4. Kalau sudah kayak gitu katanya, dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji-janji yang berharga dan sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh apa? Mengambil bagian. Jadi kita bisa menjadi partaker. Kita pengambil bagian. Artinya kita ini ada di dalam. Kita ini kalau dalam film kita termasuk pemerannya. Kita bukan propertinya. Kita pemerannya. Kalau alat musik itu yang penting itu bukan alat musiknya saja ya. Pemainnya itu jauh lebih penting gitu ya. Dan saudara mengambil bagian ya dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu adalah kodratnya Allah sendiri. Makanya ilahi ya. Jadi artinya kodratnya Allah. Kodrat kealahan saudara bisa masuk ke dalamnya. Saudara bisa memiliki kodrat kealahan itu sendiri. Kalau orang lihat Anda menjadi bukan manusia setengah dewa kali kata orang dunia. Kok kamu bisa setengah dewa? Loh kok bisa? Iya, saya lihat kamu nggak ada yang bisa bikin kamu stres. Wah setengah Allah ya. Sebenarnya itu kodrat ilahi saudara. Dan itu yang saya bilang, ada orang percaya yang tidak termanifestasi seperti itu. Mengapa? Karena dia tidak mengizinkan pengenalan akan Tuhan itu bekerja terus dalam hidupnya secara progresif. Semakin saudara tahu siapa Tuhan itu, siapa diri saudara dalam Kristus, saudara lebih gampang untuk stabil, apapun yang sedang terjadi gitu loh. Jadi kalau kita bilang jangan khawatir, susah banget. Itu pernyataan yang bisa bikin kita dipukul orang ya. Kalau orang dunia ya sedang stres, saudara tepuk bahunya, jangan khawatir. Dia bisa marah saudara. Lu gak tahu apa yang gue alamin. Enak saja lu ngomong, jangan khawatir gitu kan. Begitu kita diajak masuk dalam hidup dia, kita lihat, pantasan dia khawatir. Saudara, ajaklah dia masuk ke hidup saudara. Supaya dia lihat, pantas dia nggak khawatir gitu loh saudara ya. Jangan saudara lihat hidup dia, saudara yang bilang pantas dia khawatir. Jadi saudara ikut dia nangis ya. Harusnya dia ikut saudara untuk tersenyum. Ya, amin ya. Oke. Kemudian, dan luput katanya, kan tadi sampai kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dunia ini binasa karena nafsu manusia, saudara. Jadi kita luput dari itu. Kita luput dari hawa nafsu yang membinasakan dunia. Saudara, tanpa saudara ikut-ikutan untuk bernafsu duniawi, ya kan, sudah banyak orang yang terlibat untuk membinasakan dunia dengan hawa nafsu duniawi. Ya saudara, jadi kurang kita satu pun dunia ini tetap binasa. Kurang kita satu pun untuk ikut-ikutan dalam hawa nafsu duniawi yang katanya membinasakan dunia. Dunia ini cukup ya jumlahnya yang manusia yang terlibat dalam hawa nafsu duniawi yang cukup untuk membinasakan dunia ini. Tapi kita luput dari hawa nafsu itu, amin. Kenapa? Karena pengenalan kita tadi balik lagi ya, ingat. Karena kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Pada saat kita memiliki kodrat itu, saudara, hawa nafsu dunia tidak menarik lagi, saudara. Tidak menarik lagi. Kalau sementara ini hawa nafsu dunia masih menarik, karena saudara belum tahu kodrat ilahi, jauh lebih menarik. Ya, kalau kata orang, saya kena narkoba karena narkoba itu enak. Iya, dia belum dapat selain narkoba.
rasa yang jauh lebih bagus dari itu. Ya. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saudara mendapatkan sebuah rasa yang tidak pernah ada. Nggak percaya? Stay tune di channel ini ya. Stay tune ya. Saudara bisa rasakan hanya dengar firman Tuhan saja. Saudara bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin saudara nggak pernah rasakan di dunia ini. Ya, kalau saudara pikir obat-obat itu bisa membuat saudara tenang, itu sangat sementara sifatnya, saudara. Sangat sementara. Berlaku berapa lama, ya? Jangankan reaksi obat, umur saja cuma 2 jam di mata Tuhan. Oh ya, jadi hanya untuk sekedar hidup yang cuma 2,5 jam di mata Tuhan, kenapa kita repot-repot ya? Semakin kita tahu hal ini, semakin kita tidak terjerumus dalam hawa nafsu duniawi. Kita luput dengan cara demikian. Oke, ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh. Ini adalah poinnya saudara ya. Ayat 5 dan sampai ke ayat 7 ya. Ini 3 ayat ini bagi saya adalah poinnya. Saya kasih gambaran ya lebih jelas nanti. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha katanya. Loh, pastor, katanya kan Yesus melakukan semuanya. Kita tidak bergantung pada usaha kita sendiri. Betul. Untuk keselamatan saudara memang begitu ya. Untuk saudara terlihat sempurna di mata Tuhan memang begitu. Tidak ada upaya saudara sedikit pun yang bisa membuat Tuhan berubah pikiran pada saudara. Oh, ternyata kamu kudus. Bukan dengan perbuatanmu, bukan. Di mata Tuhan, saudara sudah kudus karena saudara ada dalam Kristus. Betul, betul. Tetapi hari ini Petrus mengatakan, kita sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Loh, pastor, iman saja nggak cukup kah? Ya kalau di mata Tuhan, udah sempurna, tapi di mata manusia manifestasi dalam hidup kita yang saleh tadi itu, ini pengaruh besar saudara. Jadi seolah-olah iman kita itu ada kurangnya kalau katanya kalau tidak ditambahkan kebajikan. Kita pelan-pelan ya saudara, bayangkan saja iman. Katanya kita harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa ke iman? Menambahkan kebajikan. Pertanyaannya ini bahasa sangat rohani. Kebajikan, iyalah kebajikan. Kebajikan, apa itu kebajikan? Saya orangnya, kalau bijak saya tahu, bajik saya nggak tahu. Kebajikan itu apa sih? Kebajikan itu ya. Saya lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya. Kebajikan. Bahasa Inggrisnya goodness, virtue, ya. Itu ada maksud keunggulan, excellent. Apa namanya? Kita kalau punya iman, ini bedanya antara orang yang paham ini ya dengan yang tidak paham sama sekali. Dia cuma, oh pokoknya saya beriman pada Yesus, udahlah selesai. Langsung dia tidak aktif. Semua Tuhan sudah sediakan. Ikut seminar, duniawi, saya rohani. Tuhan yang atur semua hidupku. Tuhan akan tolong aku semuanya. Tuhan yang menyediakan, aku susah payah tidak menambahinya. Salah paham semua ya. Kemudian melakukan sesuatu itu, melakukannya ya sudahlah. Yang penting saya sudah lakukan gitu loh. Tidak ada excellent di dalamnya. Tidak ada kebajikan di dalamnya. Tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Tidak melakukannya dengan upaya terbaik gitu. Nah sementara ada orang yang paham saudara. Oh, saya punya iman, saya tahu kesuksesan saya itu ada dalam Kristus. Saya ini adalah anak Allah yang maha tinggi, saya tahu posisi saya. Oleh sebab itu, waktu saya melakukan sesuatu, saya melakukan yang terbaik. Ya, kayak misalnya online, mengapa kita perbaiki terus ya? Karena kita ingin, kalau kita tahu bagaimana membuat itu lebih baik, dan kita nggak lakukan, itu namanya tidak kebajikan, saudara. Tapi kalau kita tahu bagaimana melakukannya bisa lebih baik, kita tahu, dan kita lakukan, itu namanya kebajikan, saudara. Itu kira-kira gampangnya ya, gampangnya. Artinya kalau kita mengetahui di mana area yang kita bisa lakukan dengan lebih baik, excellent ya. Kita aktif melakukannya. Kita benar-benar punya proaktif, kita melakukannya dengan sepenuh hati gitu kan. Itulah namanya kebajikan. Jadi beda antara orang yang katanya punya iman, tapi dia menambahkan kebajikan di dalam iman itu pun sudah beda. Tapi saudara, gerbong keretanya nggak sampai di situ. Apa? Karena katanya berikutnya ya, kebajikan tadi kan, ditambahkan ke iman kan. Nah, kebajikan itu sendiri perlu ditambahkan lagi. Apa? Ditambahkan apa ke kebajikan? Pengetahuan. Artinya, knowledge ya. Artinya, kalau dalam, saya akan suka ya, apa pengetahuan gitu. Pengetahuan apa sesimpel itu pengetahuan. Maksudnya apa? Ada kata science di dalamnya, ilmiah.
Jadi saudara harus ingat, Tuhan kita walaupun katanya roh adanya ya, tidak terbatas ruang dan waktu, untuk mengatakan tidak terbatas ruang dan waktu saja itu ilmiah, pernyataan yang ilmiah. Apa itu ruang, apa itu waktu? Itu batas ya, artinya kalau hari ini, sekarang jam berapa? Jam berapa sekarang? 11:10. Itu jam yang disepakati semua orang di Indonesia bagian barat. Ya, waktu Indonesia Barat ya 11:10. Sambil saya ngomong gitu jadi 11 dia, 11:11 ya. Jadi itu ilmiah, tapi Tuhan tidak terbatas oleh itu, waktu itu tadi. Jadi bagi Tuhan, dulu, sekarang, dan yang akan datang itu sudah bagi dia. Gimana memahaminya? Makanya saudara yang dalam ilmu pengetahuan, saya mau katakan kepada saudara, banyak orang yang dalam ilmu pengetahuan, ilmunya sudah sangat tinggi, cenderung mengatakan, Tuhan itu kan belum tentu ada. Tidak ada rumus empiris yang menyatakan Tuhan itu ada. Ya, kayak mau cari vaksin ya, harus uji klinis. Kalau tidak teruji secara klinis, semuanya cuman katanya-katanya. Ya betul, tapi saya mau ingatkan saudara yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Tuhan kita adalah Tuhan atas ilmu pengetahuan. Dia punya teknologi jauh lebih canggih daripada teknologi kita hari ini. Jadi jangan pernah merasa cukup sampai di situ pengetahuan kita. Ada banyak pengetahuan yang hari ini kita belum tahu, belum terungkap. Jadi teruslah berkarya di dalam ilmu pengetahuan saudara. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberikan hikmat kepada saudara. Sehingga saudara bisa excellent di dalam ilmu pengetahuan yang saudara geluti. Semakin saudara percaya pada Tuhan, semakin saudara bergantung sama Dia, semakin saudara gampang memahami dan maju dalam hal ilmu pengetahuan saudara. Karena Dia pemilik ilmu pengetahuan yang tertinggi. Ya, amin. Jadi saya bayangkan Tuhan mungkin saintis juga ya. Ada rumus kimia ya, di surga ada rumus kimia, saya nggak tahu lah ya. Itu kan di dunia ya, tapi di Tuhan cuman cukup ngomong saja bisa terjadi. Oh, ilmiah nggak itu? Ya. Ilmu pengetahuan hari ini kalau dicerna sama orang zaman dulu kan nggak tercerna juga. Bagi mereka, wah ini manusia setengah dewa. Lebih mengerti bagaimana menggunakan ilmu pengetahuannya, lebih lebih proporsional ya, nggak ada kesombongan. Kalau orang melihat saudara punya pengetahuan tapi tidak sombong, apa reaksinya? Wah ini manusia setengah dewa, balik lagi ya. Ada orang kayak gitu ya, rendah hati, low profile katanya ya. Dan kita ngelihat orang itu juga tetap bagus gitu. Penguasaan diri itu sangat penting sekali. Penguasaan diri harus ditambah sesuatu lagi saudara. Apa itu katanya? Kepada penguasaan diri apa? Ketekunan. Tekun itu apa ya? Tekun itu kayak kalau bayangan saya ya dia rajin gitu. Rajin. Tidak lengah gitu ya. Jadi dalam penguasaan diri kita pun kita semacam konsisten gitu. Konstan, tidak berubah. Artinya ketekunan saya seperti itu terus ya. Tidak ada perubahan dalam hidup saya yang orang bisa nilai negatif ya. Jadi gini ya, tadi ada catatan saya sebelum ketekunan tadi penguasaan diri. Bukan berarti tidak boleh marah, karena di dalam penguasaan diri ada self control yang katanya ada emosional juga, temperamen juga ada di sana. Bukan berarti kita tidak boleh marah ya. Saudara, kalau saudara marah berarti saudara tidak rohani, saudara tidak punya kodrat ilahi. Enggak juga. Pengendalian diri, penguasaan diri di sini adalah seperti Yesus ya. Yesus bisa mengendalikan diri, menguasai dirinya dengan sempurna. Saya melihat Yesus penuh kasih kepada orang berdosa, tapi dia kelihatan marah banget kepada orang Farisi. Kesel banget ya, kelihatan. Dia pernah membalikkan meja, saudara ya. Jadi artinya penguasaan diri itu tahu kapan harus bertindak apa. Bukannya tidak boleh sama sekali. Yesus enggak jadi kayak gitu juga ya. Dia sempurna dalam penguasaan diri. Ketekunan berarti juga endurance, konstansi ya. Dia bertahan gitu ya. Kalau bagi saya ketekunan itu ya bayangkan saja gambaran kita adalah prajurit. Mereka disiplin. Kemarin saya juga nonton bagaimana prajurit itu mulai dilatih. Mulai dilatih sejak cara dia makan saja sangat rapi ya saudara. Duduknya rapi gitu kan. Katanya sendok juga yang datang ke mulut. Saya juga kaget loh, itu pun dilatih saudara.
Ya kan? Mungkin kita perlu latih juga itu ya. Itu bagian dari ketekunan ya. Di Agape Grace Family makan sendoknya masuk ke mulut. Bukan mulut datang ke sendok katanya. Saya pun kaget ya, ternyata itu dilatih. Prajurit pun dilatih seperti itu. Dan dikasih timing ya. Coba latihan, makannya jangan lama-lama. Makannya pas yang sehat, tidak buru-buru, tapi juga tidak terlalu lama, yang sehat gitu loh. Jadi dilatih seperti itu. Bayangan saya ketekunan dalam hal ini enduring, constancy, anggap saja latihan militer gitu ya. Tapi saya bukan suruh kalian menjadi aneh nanti kan. Oh jam 11 lewat 15 harus stop. Secara rundown sudah harus selesai. Waduh. Ya, memang kita usahakan untuk sampai di situ, tapi bukan sampai kita menjadi aneh juga ya. Oke, kemudian apa? Kemudian dilanjutkan lagi, ketekunan. Ditambahkan apa di dalamnya? Kesalehan. Ketekunan ditambahkan kesalehan. Kembali lagi ya, kesalehan itu adalah hidupnya, kesalehan itu kayak, kalau ini ada holiness, ada godliness, keilahian lah gitu loh. Kodrat ilahi tadi ya, artinya kalau Tuhan bagaimana? Kalau pribadi Yesus menghadapi hal ini bagaimana dia? Itulah kesalehan kita. Artinya kita enggak lagi dalam hal ketekunan katanya tambah kesalehan, berarti kita enggak pakai metode kita, tapi metode Tuhan sendiri. Artinya kita enggak pakai teori kita, tapi dalam hal melakukan itu semua tadi menggunakan dasar firman Tuhan jadinya. Karena di sanalah letak kesalehan kita. Kita mentaati apa yang Tuhan beritahukan gitu loh. Seperti itu ya kesalehan secara sederhana. Berikutnya, ini menarik ya ayat 7 ya. Kepada kesalehan ditambahkan apa lagi? Kasih akan saudara-saudara. Ini luar biasa karena dalam terjemahan bahasa Yunani itu kasih akan saudara-saudara, brotherly love ya, Philadelphia. Kasih persaudaraan. Jadi saudara di sini bisa berarti saudara mungkin saya dengan abang adik saya secara darah kita bersaudara, atau bisa juga saudara dalam Kristus. Kita menunjukkan rasa persaudaraan kita, ya kan? Ya kamu merasa susah hati ya, saya juga turut merasakan gitu kan. Nah itu artinya kita memiliki kasih seperti itu kepada kesalehan kita tadi. Waktu kita melihat saudara dalam Kristus kita kesulitan, kita ingin membantu dia gitu kan. Atau saudara di sini juga berarti orang yang bukan ada hubungan darah, bukan dalam Kristus juga, tapi yang saudara panggil bro-bro itu. Saudara angkat sebagai saudara, ya itu saudara Anda gitu ya. Brother gitu kan. Kalau bahasa Mandarinnya Hao Xiong Ti ya. Jadi artinya brother ya. Kita kan suka panggil bro. Ada masalah kita kabur. Kabro ya, kabur ya. Bukan bro lagi ya. Tapi kita menunjukkan kasih persaudaraan kita. Enggak seperti itu. Kita enggak biarkan mereka menderita sendiri. Tapi kita ada di sana bersama mereka, kita ada di sana untuk dukung mereka ya. Tapi ingat yang saya bilang tadi, bukan Anda terlarut ke dalam dia, karena dia bisa saja punya mentalitas mengasihani diri. Saudara tahu kan ada brother kita yang mungkin kita kenal dia baik sih orangnya, tapi dia suka ya kalau ada masalah, dia ngomong, ini sebenarnya salahnya si A. Habisnya dia nggak perhatian sama aku. Jadi dia itu victim, dia itu korban. Dia itu benar-benar selalu perlu dikasihani. Dan saudara bilang, ya kasihan banget memang kamu ya, disayang-sayang gitu. Itu belum tentu Philadelphia, saudara. Itu belum tentu Philadelphia. Artinya kalau Anda punya kasih kepada saudara itu, ya kan, saudara justru tahu kalau dia lemah dalam hal itu, saudara angkat dia. Jangan ikut terjerumus. Iyalah memang kamu kasihan lah, kalau aku jadi kamu pun gak sanggup kayaknya. Nanti dia tambah bunuh diri saudara ya. Saudara angkat dia dong ya. Kalau dia terpuruk angkat dia. Angkat, pegang tangannya, angkat dia ya. Kasih persaudaraan. Tapi masih koma, belum titik ya. Dan kepada kasih akan saudara-saudara ya, yang tadi itu, kepada Philadelphia ditambahkan apa? Kasih akan semua orang. Terjemah dalam hal ini terjemahan bahasa Indonesia bagus ya. Kasih kepada semua orang. Terjemahan bahasa Inggris charity. Agape. Terjemahan aslinya agape. Ditambahkan Philadelphia, ditambahkan apa? Tambah agape. Kenapa? Karena kalau kita ngerti bagaimana
mengasihi orang yang punya hubungan sama kita, saudara, tentulah kita kasihi, ya kan? Tapi kepada semua orang juga. Tapi kenapa terjemahnya charity? Charity itu amal, saudara. Kita berbuat amal. Saudara, berarti kalau mengasihi musuh itu jadi sebenarnya gampang, saudara. Ini, saudara ya, lucu ya. Mengasihi musuh itu sebenarnya gampang. Anggap saja amal. Ya, simple. Jadi kalau misalnya orang menyakiti hati saudara, terus saudara tidak bisa membalas dia, saudara berbuat amal berarti. Pahala katanya. Saudara gini ya, ingat tadi, iman ditambahkan apa? Iman ditambahkan, saya ulangi, iman ditambahkan kebajikan. Kebajikan ditambahkan pengetahuan. Pengetahuan ditambahkan penguasaan diri. Penguasaan diri ditambahkan ketekunan. Ketekunan ditambahkan kesalehan. Kesalehan ditambahkan kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara ditambahkan kasih akan semua orang. Bayangkan, iman itu bicara antara saudara dan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Iman itu bicara antara saudara dan Tuhan. Kasih akan semua orang itu bicara tentang sesama. Saudara, hidup orang Kristen, hidup orang percaya, bukan sekedar selesai di aku percaya Tuhan selesai. Hidup untuk diri sendiri selesai, aku aman lah. Pokoknya mati aku masuk surga. Itu bukan hidup yang saleh tadi. Itu bukan kodrat ilahi yang sebenarnya. Orang percaya itu dampaknya itu berurutan sampai ke orang lain. Semua orang. Amin. Iman saudara berujung ke semua orang. Amin. Pekerjaan dan bisnis kita, kalau pengaruhnya sampai ke diri kita sendiri, terlalu picik. Terlalu picik. Kata picik ini bukan saya yang bilang. Mari kita lanjutkan. Bukan saya yang bilang ya. Mari kita lanjutkan di ayat 8. Sebab katanya, apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Dalam apa? Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tadi kan pengenalan akan Tuhan itu yang membuat hidup kita saleh. Yang membuat hidup kita punya kodrat ilahi. Jadi kita kalau berlimpah-limpah akan yang tadi itu semua, yang iman sampai kepada semua orang itu tadi, maka kita berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi apa? Buta dan picik. Saya lihat lagi kata picik itu apa. Ternyata dia punya mata bisa melihat sebenarnya, tapi nggak bisa lihat jauh, saudara. Ada loh di dalam pertemanan kita katanya, kurang jauh kau mainnya bro. Katanya kalau pengenalan, pengetahuannya, hatinya terlalu sempit gitu kan. Susah ngelihat orang, pokoknya nggak suka gitu kan, kurang jauh kamu mainnya, kan gitu kan. Kamu lihat di sana, wajar itu bro katanya gitu kan. Sebenarnya justru itu jadi picik dalam hidup kita ketika kita tidak memiliki tadi yang semua itu tadi. Kalau itu ada pada saudara, ada pada saya, berlimpah-limpah, maka kita berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus, maka kita nggak menjadi buta dan picik. Amin. Karena ia lupa, orang picik ini ya, dia merasa dia lebih hebat, dia lebih rohani, dia lebih oke dibanding orang-orang lain gitu kan. Dia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ini semua juga sama, kita semua sama saudara. Saudara yang menyaksikan hari ini, saudara terima Yesus hari ini, saudara dan saya sama aja gitu loh. Ada teman saya bertanya ya, barusan ya belakangan ini bertanya, ada nggak bedanya orang yang melayani Tuhan, nanti kalau mati kan masuk surga, orang yang tidak melayani tapi dia percaya Yesus, mati masuk surga juga, apa di sana nggak ada beda? Pasti ada beda lah ya. Saya bilang, itu bukan urusan saya kalau ada bedanya pun gitu loh. Kalaupun kita masih mikirin, kedagingan sekali kita ya, masih duniawi gitu. Kalau di dunia mungkin masih ada masalah dengan kepangkatan ya, panggung ya. Kita butuh panggung, kita butuh aktualisasi diri, kita mau tunjukkan siapa kita. Biar kau tahu siapa aku, ya kan? Dia beli mobil mewah, aku pun beli biar kau tahu siapa aku gitu kan. Itu seolah-olah penting banget. Dan mentalitas itu terbawa-bawa secara rohani jadinya. Bahkan sampai nanti masuk surga pun masih mikirin siapa lebih besar. Sounds familiar ya. Kedengarannya familiar. Ini pernah terjadi waktu Yesus hidup.
Murid-muridnya bertanya pada dia, Guru, siapa lebih besar nanti di sana? Ya kan? Kalau di dunia ini saya dengan Pastor Dani lebih besar. Perut ya. Secara body ya kita bisa menang ya. Tapi kalau di surga apa ada lagi masalah body ini gitu loh. Ya kan, makanan siapa lebih mewah? Emang di surga ada makanan lagi yang kita butuhkan ya. Arsi ikan mas nikmat sekali. Di dunia ini harus kita nikmati. Di surga sana saya nggak tahu makanannya kayak apa, mana saya tahu. Saya bilang sama teman saya, sahabat saya itu, saya bilang seandainya pun ada di sana perbedaan, itu bukan urusan kita, gitu loh. Tapi bisa juga kita manfaatin supaya mereka rajin melayani gitu kan. Sorry ya, bisa juga kalau since ya kebetulan dia percaya itu kita bisa manfaatkan supaya dia rajin ya, habis-habisan dalam pelayanan itu bisa juga ya, supaya dapat mahkota. Nanti di sana dapat ekstra kafling tanahnya lebih besar. Oke, saya nggak mikirin itu saudara ya. Dan kemudian ya, jadi kita nggak picik lagi sampai di sana. Kita sama kok. Kita dosanya diampuni, kita dosanya dihapuskan oleh karena apa yang Yesus lakukan. Bukan oleh karena pelayanan kita. Ini pelayanan yang kita lakukan di sini bersama-sama teman-teman, saudara-saudara kita di AGF ya. Itu semua karena kita semua sudah tahu bahwa kita ini sudah terima semuanya dari Tuhan. Kita ingin mengekspresikan rasa syukur kita. Kita semua sama, amin. Nah, ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Saudara pernah ingat panggilan dan pilihanmu makin teguh? Maksudnya kita dipanggil, kita dipilih. Pastor Daniel suka bercanda ya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi saudara dan saya, dua-duanya dipanggil dan dipilih. Amin. Tapi makin teguh itu, makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Makanya saya bilang tadi kan, di awal, memang ada beda. Orang Kristen sama-sama Kristen, sama-sama beriman, sama-sama percaya Yesus. Tapi kenapa manifestasi dalam hidupnya beda-beda? Ya ini semua yang mempengaruhi. Ini semua tadi yang kita jelaskan mempengaruhi. Dengan demikian, ya ayat 11. Dengan demikian kepada kamu, bukan akan ya, tapi langsung aja, coba kita tidak pakai akan lagi. Dengan demikian kepada kamu dikaruniakan hak penuh. Ya. Karena memang secara penuh kita nanti waktu masuk kerajaan kekal itu nanti kan belum termanifestasi hari ini. Cuman kan dimensi rohani kan tidak ada waktu lagi. Jadi bagi saya itu sudah terjadi. Hari ini pun saudara dan saya sudah ada di surga. Secara status, secara roh ya, kita penghuni surga gitu loh. Tapi memang secara jasmani, pada saat kita masih ada tubuh jasmani, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati di dunia ini. Tapi kalau kita melakukan ini semua tadi itu, semuanya, maka kita bertambah-tambah pengenalan kita akan Tuhan itu sendiri, dan kita tidak picik tadi, seperti tadi ya. Kemudian tidak tersandung ya. Ayat 11, dengan demikian kamu akan dikaruniai hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat 12, karena itu aku senantiasa, ini Petrus ya, senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Saudara tidak akan habis-habisnya, tidak akan capek-capeknya, tidak akan bosan-bosannya. Agape Grace Family ada di sini bersama-sama dengan semua yang melayani Tuhan, mengingatkan saudara ya, mengingatkan saudara semuanya. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Walaupun saudara telah terima itu semua, kita akan tetap saling mengingatkan. Amin saudara. Ayat 13, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku. Jadi sebelum raga, jiwa terpisah dari raga, engkau tetap Indonesiaku. Artinya sebelum kita berakhir dengan tubuh kita yang fana ini, selama kita masih ada nafas, selama kita masih diizinkan hidup di dunia ini, saudara, kita tidak akan bosan. Kita punya kewajiban untuk mengingatkan kepada sesama kita. Ya. Kemudian ayat 14, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Sedih juga ya, ini kayak kata-kata Rasul Petrus sendiri gitu kan. Sebagaimana yang telah diberikan
diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus. Saya klik ada ayatnya, rupanya Yesus bilang, seperti kamu juga, nanti kamu bakal mati. Ya, oke, ayat 15, tetapi aku akan berusaha, ya, walaupun hidup Petrus terbatas, maksudnya begitu ya, walaupun Petrus punya batas untuk hidup di dunia ini, tetapi dia akan berusaha katanya, supaya juga sesudah kepergian Petrus, ya, kepergianku, kamu selalu mengingat semuanya itu. Waktu kita terima surat seperti ini, tadi kan di depan saya bilang, saudara anggap saya ada di dalam rumah saudara, ya. Anggap saya sedang berduduk, saya duduk kebetulan. Saya duduk di depan saudara, saudara dengar langsung gitu, walaupun lewat video, ya. Seperti ini hari ini. Petrus kita anggaplah surat ini ditulis untuk kita hari ini. Kita berbahagia. Jadi bagaimana caranya Petrus sudah pergi, kita tetap diingatkan sama dia. Kita bersyukur ada Alkitab. Amin. Jadi bagaimana kita bisa senantiasa diingatkan, reminded ya. Kita selalu remember, selalu ingat. Bagaimana mengingatkan kita? Kayak perjamuan kudus yang kita lakukan tadi, membuat diri kita sendiri ingat akan Kristus. Jadi kesadaran akan Kristus jauh lebih besar dari kesadaran akan diri kita sendiri. Pastor Paul berulang kali mengatakan ya hal yang senada. Dia bilang, Tuhan begitu dekat sama kamu. Bahkan lebih dekat dibandingkan dirimu dengan dirimu sendiri. Hah? Iya, dia lebih mengenal saudara daripada diri saudara mengenal diri saudara. Kadang-kadang kita nggak tahu sejauh mana kita sudah lalai. Sejauh mana kita sudah ragu. Sejauh mana kita sudah, tapi kita menganggap enggak. Kita menganggap kita fine-fine aja, tapi sebenarnya sudah jauh. Tapi Tuhan lebih tahu gitu loh. Jadi Tuhan lebih dekat lagi daripada kita dekat pada diri kita sendiri. Amin saudara. Jadi walaupun ada Rasul Petrus, walaupun tidak ada Rasul Petrus, walaupun ada Rasul Paulus, walaupun tidak ada Rasul Paulus, itu bukan jadi masalah. Sepanjang tulisan itu masih ada, kita bisa baca berulang-ulang. Pertanyaannya, apakah saudara mau baca setiap hari? Apakah saudara mau baca setiap waktu? Apakah mau merenungkan itu setiap saat? Ataukah saudara lebih memasukkan informasi di dunia ini? Saudara, informasi apa yang kita masukkan itulah yang kita renungkan. Manusia itu pada dasarnya disuruh nggak mikir, nggak bisa kok saudara. Nggak bisa. Selama jiwa masih ada di raga, ya itulah. Tetap ada pikiran gitu loh. Jadi kalau ada yang curhat, saya khawatir ini, khawatir itu. Iya, karena kita dengernya apa gitu loh. Jadi kok kamu bisa nggak khawatir? Ya karena saya renungkannya apa gitu loh. Bukannya nggak bisa khawatir, ya bisa aja lah. Kalau misalkan hari ini saja anak saya, kalau misalkan saya dapat informasi anak saya demam gitu. Hari ini saja kalau saya dengar kayak gitu ya saya tetap ada rasa khawatir gitu loh. Tapi pertanyaannya mau diterusin atau mau diserahkan? Kalau mau diserahkan, serahkan total. Kalau sudah serahkan total, mari kita belajar percaya ya. Iman ditambahkan apa tadi? Terus. Maka kita nggak akan kesandung. Amin saudara. Saya percaya semua yang mendengarkan ini diberkati.